Halo semuanya. Baru-baru ini ratu terlama yang memerintah negara Inggris yakni Elizabeth II dikabarkan meninggal dunia di usianya yang ke-96 tahun. Seperti tokoh Inggris lainnya, kematian Ratu Elizabeth II juga memiliki kode atau sandi terkait rencana pemakamannya agar berjalan dengan mulus. Sandi itu disebut London Bridge Operation, yakni rencana yang disusun secara rinci sejak puluhan tahun lalu. Selain melancarkan proses pemakaman, ini juga dibuat untuk memastikan pergantian yang mulus ke tahta untuk Raja Charles III. London Bridge Operation digulirkan ketika Ratu meninggal di Inggris. Namun saat dia meninggal di Skotlandia, rencana operasi Unicorn diluncurkan sebagai gantinya. London Bridge Operation sendiri dibuat karena Ratu meninggal di Inggris. Operasi Unicorn sendiri merupakan subphase dari rencana utama yang mulai berlaku. Karena Elizabeth meninggal di Skotlandia, Ratu kemudian akan dibawa ke Edinburgh untuk ditempatkan di ruang tahta istananya, Holyrood House, dan berikut daftar operasi rahasia protokol kematian Ratu Elizabeth II. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Nichi Yubi. Sejarah kode kematian. Menyusul berita kematian Ratu Elizabeth II pada usia 96, keluarga kerajaan memiliki protokol kematian khusus yang disebut Operation London Bridge. Operation London Bridge atau juga dikenal dengan kode fase London Bridge is Down adalah nama rencana pemakaman Ratu Elizabeth II. Rencana tersebut berisi pengumuman kematian Ratu periode berkabung resmi dan detail pemakaman kenegaraannya. Rencana tersebut pertama kali dibuat pada 1960-an dan direvisi berkali-kali pada tahun-tahun sebelum kematian sang ratu. Terdapat beberapa frasa kode untuk kematian kerajaan berasal dari kematian ayah Ratu Elizabeth II, Raja George VI pada tahun 1952. Pada saat itu frasa kodenya adalah Hyde Park Corner yang memperingatkan pejabat penting pemerintah tentang kematian Raja George VI. Sejak itu, frasa kode lain telah diterapkan untuk anggota terkemuka keluarga kerajaan termasuk Operation Tie Bridge untuk Ibu Suri dan Operation Fort Bridge untuk Pangeran Philip. Frasa kode Ratu Elizabeth sendiri adalah Operation London Bridge atau Operasi Jembatan London, sedangkan putranya Pangeran Charles dilaporkan adalah Operasi Jembatan Menai. Sudah direncanakan 60 tahun lalu. Meninggalnya Ratu Elizabeth II menjadi kesedihan sendiri bagi seluruh rakyat Inggris. Beberapa laporan menyebutkan jika proses pemakaman sang ratu memiliki protokol yang sudah direncanakan sekitar 60 tahun lalu, yang disebut Operasi Jembatan London. Dengan perencanaan sekitar 60 tahun, Operasi Jembatan London harus memastikan pelepasan ratu berjalan lancar. Sebab situasi ini berbeda dengan kematian istri Charles, yakni Putri Diana, yang mengejutkan dan terbilang mendadak. Saat itu keluarga kerajaan belum merencanakan kemungkinan kematian. Oleh karena itu, kerajaan meminjam Operation Tie Bridge, yaitu rencana yang terlatih dengan baik untuk menggelar upacara duka Ibu Suri atau ibu dari Elizabeth II, yang diperkirakan tidak akan meninggal selama 5 tahun ke depan. Terhitung sejak saat itu, sebelumnya keluarga kerajaan lain yang wafat adalah ayah Elizabeth, Raja George VI, pada tahun 1952. Kematian ini memiliki kata sandi atau kode protokol bernama Hyde Park Corner. Selain itu, kematian suami ratu yang berusia 99 tahun, yakni Pangeran Philip yang telah dimakamkan dengan kode Operation Fort Bridge, sempat bocor. Sebelum diumumkan pada dunia, protokol kematian sang ratu sempat bocor ke publik. Menurut laporan, ratu akan disemayamkan selama 3 hari dengan peti matinya di atas kotak yang ditinggikan. Di tengah persiapan pemakaman, ratu akan selesai pada 16 September 2022. Sebelum Westminster Abbey ditutup untuk umum pada hari berikutnya untuk acara tersebut yang diperkirakan akan terjadi pada 19 September 2022. Layanan resmi diperkirakan akan dimulai dari pagi dan berlangsung hingga siang hari ini. Akan menjadi pemakaman pertama seorang pemimpin Inggris di Westminster sejak 1760. Pada hari yang sama, jenazahnya akan dibawa ke Kastil Windsor untuk upacara pengabdian di Kapel Seniors, dan ratu akan dimakamkan di Kapel Memorial Raja George VI. Di kastil saat proses ini berlangsung, sebagian besar urusan negara akan berhenti karena pemerintah sedang berkabung.
Selain itu, Bursa Efek London juga akan menghentikan bisnisnya dan bank-bank Inggris akan tutup sementara. D-Day. Saat ini kerajaan Inggris dan negaranya sedang berduka karena ratu mereka yang sudah memegang tahta selama 7 dekade meninggal dunia. Sebuah laporan menyebutkan jika tanggung jawab mengenai berita kematian sang ratu akan diberikan kepada sekretaris pribadinya untuk disampaikan kepada Perdana Menteri. Kemudian berita akan disebarkan ke negara-negara. Ratu Elizabeth II menjadi kepala negaranya dan ke negara-negara persemakmuran Inggris, sementara publik akan mengetahui berita tentang kematiannya melalui pemberitahuan resmi yang disampaikan oleh keluarga kerajaan Inggris. Setelah itu, bendera Inggris akan diturunkan setengah tiang di gedung-gedung pemerintahan dalam waktu 10 menit dan semua parlemen akan diistirahatkan. Beberapa orang menyebutkan jika hari kematian sang ratu akan dikenal sebagai D-Day. Pada H+2, D-Day barulah peti mati ratu akan ditempatkan di Istana Buckingham, sehingga keluarga kerajaan Inggris dapat menghabiskan waktu bersama untuk terakhir kalinya dengan sang ratu. Pengibaran bendera setengah tiang. Saat ini kerajaan Inggris dan negaranya sedang berduka karena ratu mereka yang sudah memegang tahta selama 7 dekade meninggal dunia. Saat ini semua bendera di seluruh kediaman kerajaan Whitehall dan gedung-gedung pemerintahan lainnya diturunkan menjadi setengah tiang. Selain itu, situs keluarga kerajaan juga diubah menjadi hitam dengan pernyataan singkat yang menghubungkan kematian sang ratu. Selain itu, situs web pemerintah juga berubah untuk menampilkan spanduk hitam. Perdana Menteri adalah anggota pemerintah pertama yang membuat pernyataan. Sementara itu, di Istana Buckingham tradisinya adalah memasang pengumuman resmi di bingkai tentang kematian. Di pagar pada hari pertama berkabung, upacara penghormatan senjata dilakukan di Hyde Park dan di Tower Hill, dan hening cipta nasional selama beberapa menit akan dilakukan. Lonceng berbunyi. Meninggalnya sang ratu, seluruh wilayah kerajaan akan melakukan hal-hal untuk menghormati sang ratu. Sementara itu di Istana Buckingham, tradisinya adalah memasang pengumuman resmi berbingkai tentang kematian di pagar. Selain itu, Westminster Abbey dan Katedral St. Paul juga akan membunyikan lonceng. Mereka pada waktu yang ditentukan setelah kematian Ratu Elizabeth. Tidak hanya itu, tribut untuk Ratu Elizabeth II juga akan dilakukan di parlemen. Bendera akan dipasang saat Dewan Aksesi dan tetap di tiang selama 24 jam, sebelum kembali ke setengah tiang, sampai hari setelah pemakaman. Penempatan peti mati ratu. Setelah kematian sang ratu yang disebut D-Day, barulah peti mati ratu akan ditempatkan di Istana Buckingham, sehingga keluarga kerajaan Inggris dapat menghabiskan waktu bersama untuk terakhir kalinya dengan sang ratu. Setelah itu, Ratu Elizabeth II akan disemayamkan di Istana Westminster selama 3 hari. Saat inilah publik diperbolehkan untuk melihat peti mati ratu mereka yang terakhir kalinya. Selama 23 jam setiap hari di hari ke-10, peti mati kembali akan dipindahkan ke Westminster Abbey. Untuk upacara kenegaraan, rencananya pemakaman sang ratu akan dihadiri oleh pejabat negara dari seluruh dunia. Kemudian di hari pemakaman Ratu Elizabeth II, negara akan melakukan hari berkabung nasional. Menurut laporan, Bursa Efek London akan ditutup setidaknya selama pemakaman ratu, atau mungkin sampai beberapa hari setelahnya. Pemakaman Ratu. Pemakaman kenegaraan Ratu Elizabeth II diperkirakan akan berlangsung di Westminster di dalam waktu kurang dari 2 minggu. Westminster Abbey sendiri adalah gereja bersejarah di mana Raja dan Ratu Inggris dimahkotai, termasuk penobatan Ratu pada tahun 1953, dan tempat ia menikah dengan Pangeran Philip pada tahun 1947. Menurut laporan, belum ada upacara pemakaman monarki di Westminster Abbey sejak abad ke-18. Meskipun pemakaman Ibu Ratu diadakan di sana pada tahun 2002, kepala negara di seluruh dunia akan terbang untuk bergabung dengan anggota keluarga kerajaan untuk mengingat kehidupan dan pelayanan Ratu. Selain itu, para politisi senior Inggris dan mantan Perdana Menteri juga akan hadir. Hari itu akan dimulai saat peti mati Ratu dibawa dari Westminster Hall ke Westminster Abbey dengan State John Kerry of Royal Navy. Rombongan itu terakhir terlihat pada 1979 untuk pemakaman paman Pangeran Philip, yakni Lord Mountbatten, yang dilakukan oleh 142 pelaut Angkatan Laut.
Kerajaan Inggris, anggota senior keluarga kerajaan termasuk raja baru, kemungkinan akan mengikuti proses pemakaman tersebut. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini mengenai daftar operasi rahasia protokol kematian Ratu Elizabeth II. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.